Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sendiri ya. Dan balik lagi di podcast Pensiun Berkarya. Gimana Helmi kabarnya Helmi? Alhamdulillah, walaupun suara masih mendung-mendung ini, tapi saya selalu semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini ya agak mendung, cuman ya sendu, cerah tapi juga. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga sudah hadirkan narasumber kita ini ya hari ini. Apalagi Siapa tuh, Mas? dengan program pentolan dari pentolan. tiga pilar mantap ya. Jadi ini ya. cluenya narasumbernya itu pentolan dari program. Betul. Ini jadi istilahnya jadi program paling unggulan loh. Iya, karena memang udah cukup lama Mas dari tahun 2020. Ngomong program apa Mi? Program. Nah ini dia. Nah, kadang suka ini mirip-mirip nih WMS Iya, itu tuh betul. ya kan double kan di kita itu. Karena memang WMS itu adalah cikal bakalnya adalah wirausaha mantap sejahtera. Nah kalau ini agak digeser dikit nih, warung mantap sejahtera. Gitu Mi. Nah langsung aja ya, mungkin langsung ya aja, gak lama-lama lagi, kita langsung aja kita ini sambut dia. Ini Pak Deddy Kurniawan. Thank you. Apa kabar Pak Deddy? Baik, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Mas Gilang, alhamdulillah baik juga Pak Deddy. Pak Deddy ini dari awal aku ketemu Pak Deddy di tahun 2021 sampai sekarang kayak gini aja nih. Betul. Mas, gak ada berubahnya. Kalau kita kan masih sama ya. Iya, masih sama Pak Deddy. Suara. Kalau kita masih kan sama. Semakin bertambah tahun semakin melebar nih. Iya. Pak Deddy enggak. Sama-sama aja Pak Deddy ya. Enjoy aja Pak Deddy. Gimana Pak Deddy? Jauh nggak perjalanan ke sini tadi? Aman sih. Aman ya. Siang nggak macet. Oh gitu. Tadi juga datangnya ya lebih awal ya dari undangan kita ya. Kalau buat Bang Mantap dan buat Bapak Ibu Mantap sejahtera semuanya, yang sudah buka warung, join dengan Indogrosir. Nah itu dia. Pokoknya kalau buat pensiunan. Nah ini Pak Deddy itu selalu support. Nah ini apalagi ya ini kan termasuk program UMKM juga ya Pak ya. Betul. Nah itu Pak Deddy selalu support. Nah Pak ngomong-ngomong Pak dari awal kerjasama itu kita di tahun 2021 ya Pak ya. Sebelum COVID. Udah itu Pak 2020 itu udah COVID tau Pak. Sudah masuk sih. Iya. Kerjasama di 2021 akhir ya Pak ya. Di bulan November ya. Betul. Waktu itu memang agak sedikit ini nih Pak ya. Awal-awal warung ini divisinya Mbak Helmi Pak. Betul. Karena memang pionirnya di apa Mi? Dulu nama divisinya? Aku di divisi Retail and Digital Banking. Iya Pak. Betul, kita di pengen departemennya solution apa ya? Digital product and digital solution. Jadi kita harus punya program yang biar pemakaiannya dari produk kami funding ataupun lending, nah bikin program nih usaha buat nasabah gitu. Oh iya, yang mana tujuannya adalah nabung, terus kemudian bisa dapat hadiah. Usaha gitu, usahanya warung gitu ya. Jadi kebetulan pas banget buat hadiahnya buat ada income-nya, kalaupun dari kredit, nah bayar kreditnya dari hasil warung gitu. Iya gitu. Tapi gimana Pak Deddy waktu awal-awal kerjasama, apa mungkin Pak Deddy mikir, emang pensiunan bisa ya jualan gitu? Sempat mikir gitu nggak? Kalau nggak salah juga Bang Mantap juga Bang pertama ya Pak yang PKS ya Pak ya. Iya. Jadi intinya begini, kita kan di awal tahun 2019 kita sempat ketemu dengan salah satu direksi Bank BUMN. Jadi di situ kita diminta oleh mereka itu melihat pensiunan itu kan berapa juta gitu. Benar Pak. Dan setiap tahun itu bertambah. Iya. 80% dari mereka pensiunan ASN, TNI, Polri itu tidak siap untuk pensiun. Oh, kenapa ya Pak kira-kira Pak? Itu dia. Bekerja. Kayak kita ini. Iya kali ya. Nah, ini yang akhirnya kita dari Indomaret Group berpikir, oh ternyata kita juga harus membantu orang pensiun. Dulu di saat awal
kita Indomaret Group itu hanya punya 2 program. Satunya Indomaret bisnis franchise-nya dengan 500 juta. Iya. Terus yang kedua itu ada outlet mitra Indogrosir. Oh ya. Kan Mirip-mirip itu ya, nilainya Pak ya. 200 sampai 300 juta. Nah, sementara pensiunan ini kalau pada saat setelah pensiun, mereka hanya ada uang pisah 50 jutaan. Iya, betul Pak, betul. Sehingga itu namanya THT, Pak. THT. Iya. Sehingga Tabungan hari kita tua. mengkonsepkan membikin warung di rumah, dijaga sendiri sama keluarga. Jadi memang dari Indogrosir, Dari dari apa namanya Indomaret Group ya Pak ya, itu udah memikirkan itu ya Pak ya. Jadi wah udah mikirnya langsung ke depan bagaimana gitu ya Pak ya. Karena selain kita membantu Mas, membantu mereka yang para pensiunan, kita juga berbisnis juga. Tapi bisnisnya juga kita gak gapil untuk banyak lah. Yang penting bisa hidup Pak Bu. Karena apa, kita membuat konsep warungnya ini kan memang lain dari yang lain. Tidak ada kita apa namanya kalau kita bisnis itu kan ada franchise fee, betul. biaya gabung itu kan kita nggak ada. Terus nggak ada royalti juga. Betul. Jadi semua aja keuntungan tuh untuk para owner, mitra ya, untuk owner mitranya ya Pak. Karena kita pengen membantu juga mereka agar lebih sejahtera usia pensiun. Pak, tapi tadi kalau Bapak bilang untuk nyambung hidup itu kayaknya enggak deh Pak. Karena gini Pak, saya Pak, kalau lihat laporan itu Pak, dan kebetulan yang warung mantap TMI-nya ini di titik-titik yang padat gitu ya Pak ya. Contoh kayak di Semarang, saya lihat omsetnya Pak, waduh, merinding saya Pak. Iya bener Pak. Sampai ratusan gitu loh Pak. Makanya, wah kalau Pak Dedi tadi bilang buat nyambung hidup, wah enggak nyambung hidup ini Mak. Ya, kita mengkonsepkan warung ini kan sebenarnya apa ya? Untuk mensejahterakan. Iya, mensejahterakan itu kita mempunyai titik paling bawah kan UMR. Berarti jadi satu visi ya Pak ya, mensejahterakan Purna Bakti kalau kita Pak. UMR lah dapatnya seperti kayak Jakarta ya 5 juta hasilnya setiap bulan. Itu adalah kita kalau mau checking nih, kita mau membuat warung, kita survei ke 5 juta hasilnya. Oke, kita baru bisa go on. Kita running. Tapi berjalannya waktu kalau itu sukses dan sebagainya ya bisa lebih dari 5 juta. Dan kita pun ya monggo ayo kita sama-sama berkolaborasi agar kita bisa tumbuh berkembang bersama. Dari 126 warung mantap sejahtera ya alhamdulillah lah. Yang di atas UMR bisa sampai 80%. Iya Pak, betul Pak. Saya seneng kalau ngeliatin dashboardnya itu Pak. Aduh. Saya malah kepikiran, saya buka aja kali ya. boleh lah. Berbisnis paling mudah itu kan warung. Betul. Karena kita kalau saya pernah amati juga tahun 98 kita krisis tuh. Iya. Betul. Pak Dedi udah ada ya? Udah di Indogrosir. Indomaret ya waktu itu ya. Yang masih tough berkembang dan sebagainya, terakhir yang paling kolaps, seumpamanya kolaps pun kita yang berbisnis sembako. Karena semua masih butuh makan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Masih dipakai buat sendiri juga masih bisa. Buat hidup. Paling enak lah sebenarnya sembako. Tinggal sekarang passionnya seperti apa. Nah, kalau ngomong berbisnis warung ini panjang kali lebar. Tapi kita mempunyai konsep, sebenarnya konsep warung kita ini kan modern. Modernnya kita pakai POS. Itu. Ini yang ini dia nih POS ini Pak Mantap. Jadi beda ya Mi ya. Betul. Inilah yang membedakan warung mantap sejahtera ya, yang hasil kerjasama antara Bank Mandiri Taspen dan Indogrosir ini ya Pak Mantap ya. Itu tuh kita uniknya tuh ada POS-nya. Jadi udah mengikuti zaman. Dan kenapa disebut kita program WMS Warung Mantap Sejahtera ini unggulan? Karena memang yang dengan Indogrosir ini dia tuh udah tough banget sistemnya Pak ya. Jadi benar-benar kita serahin ke Indogrosir semua udah beres. Semua pembukuan terkait transaksi, terkait biaya apapun, sales gitu ya, semua tercover Mas di situ. Betul. Jadi enak banget. Ya memang kita menciptakan ini sebenarnya sudah kita miripkan. Kita ATM, amati tiru modif milik kakak kita. Oh. Kalau kakak kita itu Indomaret. Indomaret.
Kirain Bapak Kalau kita- Indomaret pakai bilang komputer, kakak Deddy Kurniawan kan Deddy Kurnianto gitu. kalau Indomaret itu sudah pakai komputer, kalau Betul. kita pakai tab. pakai tab. Pakai Ya, tab. itu yang pertama. Terus kedua, kita bisa ngelihat semuanya. Hari ini penjualannya berapa, itu bisa kelihatan. Betul. Keuntungannya berapa. Iya. Nanti uangnya yang bisa dipakai berapa, yang harus ditabung untuk order berikutnya berapa. Sehingga bisnis retailnya ini cash flow-nya juga bisa terjaga. Nah, itu dia maksudnya. Ya, tadi. jadi kita berbisnis retail itu, saya sebenarnya lulusan kehutanan, nggak nyambung. Kayak bapak saya nih kehutanan. Pertama belajar tuh retail tuh jelimet, ruwet dan detail. Pak. Nah, disinilah kuncinya sebenarnya, karena banyak variabel-variabelnya di retail. Kita kalau mau sukses di bisnis retail harus bisa mengcombine dengan benar antara modal, Iya. inventory, Itu nih. sama kita punya omset berapa, Mm-mm. output dan inputnya. Nah ini kalau tiga-tiganya ini sudah firm, oke, beres. Oh gitu Pak. Nah dengan adanya Apa POS tadi Pak? ini, Tadi pertama kan modal dulu. modal. Kita jangan sampai injek modal terus tapi duitnya hari Nggak itu balik. dipakai nggak Iya. balik, itu juga nggak baik. Inventory. Iya, terus Kedua, inventory. Inventory itu maksudnya Barang-barang. stoknya. Inventory barang stok. Barang-barang. Oh, Iya, yang ada stoknya. di dalam. Iya, ini stoknya itu jangan sampai kita ya nggak presisi lah. Nah dengan adanya POS itu stoknya nanti bisa di stok. Kelihatan ya Pak ya. Kelihatan. Terus kita ordernya juga sesuai kemampuan jual. Oke. Nah kadang traditionally market ini luar biasa. Iya. Kadang Luar masih biasa gini ya Pak ya. ngawurnya. Nulis saja. Bukan itu Mas. Oh bukan. Contoh, orang berbisnis traditionally kadang berpikiran stok saya banyak, Iya. orang akan datang, Iya. omsetnya akan datang. Belum tentu. Bener-bener Pak. Kalau bisnis retail yang benar adalah kita menghitung inventory kita ini kuat untuk berapa hari omset, mengcover berapa. Oke, yang benar Kalau gitu ya. kita ini 30 hari Uh-uh. stoknya berlebih, duit 30 hari, berarti kalau kita ini bisa mandek di situ. Oke. Ini yang bahaya. Iya. Padahal duit kita cuma segitu. Nggak muter gitu maksudnya ya. Betul, Maksud mandek pada duitnya intinya di gitu barang. Pak Muhammad. Uangnya tuh nggak muter gitu. Jadi dari Indogrowth itu sampai memperhitungkan proyeksi semua isinya gitu Mas. Nah, intinya. Pak Deddy, kalau misalkan nih Pak ya, saya memang yang tadi Pak Deddy bilang, saya langsung keinget zaman kecil dulu. Jadi Kenapa? memang ada tuh di dekat di kampung saya itu, yaitu stoknya luar biasa, sampai keluar warung itu lah ya Pak. Saya juga heran gitu. Nggak sadar juga dia nanti bisa jadi expired barangnya, jadi barang rusak. Barang rusak itu kan sudah kayak biaya 100% gitu. Iya, betul Pak. Nah, ini yang pengen kita hindari, kita bikinkan warung modern ini agar lebih sejahtera juga seperti itu. Jadi tidak ada barang rusak, barang hilangnya bisa expired, barang hilangnya dimonitor, stoknya sesuai kemampuan jual untuk 10 hari omset. Jadi nggak berlebih. Kelihatan semua ya Pak ya. Sehingga kelihatan semua. Sehingga ya benar-benar keuntungan dari margin itu bisa dipakai untuk makan, bayar sekolah, beli listrik dan sebagainya. Sehingga uang pensiunnya itu bisa ditabung yang buat makan sehari-hari ya dari warung. Muter Pak. Pak, tapi kalau misalnya itu Pak, Bapak tuh kalau misalkan itu kan bisa buat makan gitu, apakah misalkan sehari tuh saya dapat untung segini langsung dipakai gitu Pak? Nggak apa-apa. Nggak masalah, gitu, Pak. karena pada saat kita closing di hari ini seumpamanya, kita nanti tutup hari Rabu ini, kita tutup jam 10 malam. Pada saat tutup jam 10 malam itu POS nanti di closing. Tutup buku gitu ya. Tutup buku. Itu sudah ada pembagiannya. HPP-nya segini. Berarti ini harus ditabung. Bahwa itu untuk order barang berikutnya. Besok order. Yang keuntungannya ini boleh mau dimakan atau apa terserah. Itu lebih
baik, sehingga sudah ada pembagian yang jelas di situ. Iya. Kita mengajarkan secara accounting, ekonomi bisnis sederhana lah. Sehingga nanti kita pada akhir bulan itu bisa menghitung juga di situ. Kita input, ini omsetnya berapa, ini udah automatically, biayanya berapa, ada rugi laba sederhana yang nanti di situ keluar. Oh, untungku sebenarnya segini ya. Dan ini POS ini gratis, softwarenya ini gratis, gratis dari kita. Kalau membuka warung Mantap Sejahtera ya dapat POS. Nah, software itu dia. Jadi udah include nggak cuma alat. Bikinnya mumet, kita gratiskan kan luar biasa. benar itu ya Pak Bu Mantap. Baik banget kan Indogrosir juga Bapak ya. nih di dunia retail berapa tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Saya masuk 2001. Udah 23 Ya, tahun Mas. 23 tahun. Saya- Pertama di Indomaret. Berapa tuh? Saya SMA. Saya 5 tahun Pak, masih ingusan. 2001, saya 10 tahun. Tapi enak kok. Belajar Enak. bisnis retail tuh enak. Apalagi kalau kayak sekarang. Iya, Pak Dedi udah punya saham berarti ya di Indogrosir. Nggak boleh. Oh iya, sama lah Pak, kayak kita ini juga nggak boleh kerja di tempat kita punya saham. Punya saham di tempat lain Tapi kita saya tanyain. sering terus terang. Nggak, Kita membuat toko mandiri Indogrosir ini kan Mm-mm. memang kita ditasbihkan untuk berbagi. Iya. Ya kayak tadi banyak yang free software-nya dan sebagainya. Rasa kebanggaan itu ada. Kita bisa membantu orang, uangnya segitu aja, 20 juta, 40 juta bisa membuka warung. Iya. 40 juta ya, dengan Iya. warung tipe kecil sudah dapat semuanya nih. Iya. Ada raknya, ada POS-nya, barang dagangan, estalase, showcase, es krim. Sudah tinggal buka warung aja. Iya. Saya pernah membukakan satu di pesantren itu ya. Tapi ini benar-benar pesantrennya wisuda tuli. Jadi dari situ saya akhirnya ternyata kita kalau membantu seperti ini itu pada para UMKM nih, ya, luar biasa. Mm-mm. Dan alhamdulillah loh Mas, saya masih hidup. Iya, Iya. betul Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkahnya gitu Berkahnya ya Pak ya. ada gitu. Pak mau ngomong agak maju dikit boleh Pak? Iya Pak, bener Pak, bener sih, bener banget ya. Karena kan gini Pak, ini juga kita kan di apa namanya program 3 pilar mantap ini Pak ya. Kita juga visinya sama Pak supaya pensiunan Pensiunan ini kita ini sejahtera. ya, yang pertama sehat, ya Kedua, udah sehat kan bisa beraktivitas Pak, jadi aktif. aktif, Terus kemudian udah aktif biar produktif sejahtera. sejahtera. Nah, gitu. makanya kita pas banget nih satu visi supaya bisa mensejahterakan Purna Bakti gitu. Ini. kami. Kalau kita bicara pensiunan ini menarik. Saya kan kadang kunjungan ke beberapa warung ya, Iya. warung Mantap Sejahtera ini yang pensiun. Ternyata dengan membuka warung itu manfaatnya Bukan di hal ekonomi bukan aja. hal ya, Pak. ekonomi. Iya Pak, benar Pak, memang benar. Tadi Karena warung ini bisa buat tempat sosialisasi, tuh, Iya. aktif tadi. ya kan? Mm-mm. Terus yang kedua berbagi juga. Iya. Karena konsep warung kita ini kan kemandirian bisnis. Mm-mm. Pada saat kita men-setting harga itu, Indogrosir atau TMI ini warung Iya. Mantap Sejahtera di awal saya kasih guidance. Harga jualnya nanti segini ya. Iya. Tapi itu bisa dinaik turunkan Betul. sendiri oleh owner. Kalau dirasa di situ kita kompetisinya kuat, turunkan aja nggak apa-apa. Bisa sendiri oleh owner. Kalau di situ kompetisinya nggak kuat, bisa dinaikkan, tapi guidance-nya ada. Iya. Itu pertama. Terus yang kedua, konsep berbaginya kita itu kalau pas kemarin di Bekasi ya, saya lihat warung, saya udah pensiun Mas, saya pengen berbagi. Iya. Mm-mm. Dia akan sedekahkan 2,5% dari keuntungan itu untuk berbagi. Tiap Jumat tuh memberikan Jumat berkah. Oh iya benar. Dia membuat promo sendiri di warung itu, menurunkan harga sampai 50%. Jadi beras literan tuh Iya. dijual. Mm-mm. Kan bisa jual beras literan, Betul. bisa jual gula Gula. seperempat, setengah kilo dan sebagainya. Ayo kita mandirikan bisnis mereka. Sama juga kopi seduh. Kopi seduh itu ternyata luar biasa loh Mas. Iya. Starling itu Iya Pak. Ya. Saya percaya itu.
HPP-nya kopi saset 1.000 dijual 4.000. Iya. Untungnya 3.000. Mendingan jualan kopi itu Iya. daripada kita 300%. daripada jualan 300%. beras 5 kilo. Iya. Untungnya 2.000. Benar. Nah, konsep-konsep seperti ini yang kita inginkan dari para pensiunan atau warung mantap sejahtera, dan ini juga berjalan agar warungnya ini buat tempat sosialisasi sebagai warung tetangga. Ya, warung tetangga, karena memang kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, warungnya kayak gimana sih? Warung kita konsepkan itu di rumah, di garasi yang tidak terpakai, sebagai warung tetangga. Iya. Di situ, itu yang pertama. Yang kedua, dijaga sendiri oleh para pensiunan dan keluarga. Ya. Terus yang ketiga, kita juga di situ kita akan survei itu kakaknya ada berapa, dan sebagainya. Ada visibility bisnis yang nanti akan kita sharing bersama. Ini visibility bisnisnya kayak gini, kembali modalnya gimana? Arahan kita dengan UMR itu payback periodnya 1 tahun udah kembali modal. Tuh, Pak Pemantap, kebayang kan? Tapi ada juga yang 6 bulan udah kembali modal. Iya. Semarang tuh, yang di Semarang kan Pak. Cepet banget itu. Iyalah, saya kemarin kebetulan ngambil video Pak di Bandung, ya daerah Soreang ya, Mas Alvin ya. Di Soreang Pak itu, ya sama ketiplek apa yang disampaikan Pak Dedi tuh ya, warungnya bener-bener di garasi yang nggak kepake full gitu ya, dibukain warung sama beliau, dijaga juga, kadang gantian sama istrinya gitu ya, Mi ya. Nah terus kemudian misalkan mau ke masjid gitu ya udah tinggal tutup sebentar, nanti selesai dari masjid buka lagi, bisa sambil makan jaganya. Jadi ya seperti itu Pak Mantap ya, Mi, enak banget lah pokoknya kalau punya warung mantap pokoknya ini. aku selalu ingat kalau warung mantap sejahtera ini adalah usaha atau warung keluarga kalau kata Pak Dedi. Selain tadi bilangnya warung tetangga ya Pak, warung keluarga. Karena harus disupport sama pasangan, anak, itu harus ini ridho gitu. Pak, tadi berapa Pak dari awal kita kerjasama udah total 126 ya Pak ya. Itu memang sih ya Pak Mantap ya, ini belum tercover di seluruh Indonesia. Cuman udah beberapa tahun ini nih ya Indogrosir tuh mulai buka cabang nih. Contoh kayak di Purwokerto udah ada. Tahun lalu belum ada, tahun ini ada. Terus tenang Mas. Mana Pak, Sukabumi ya Pak ya? 2025 Jawa bisa ke cover. Tuh, ingat Pak Mantap 2025 hitungan lagi. Soalnya Pak Dedi ngomongnya udah ngeliat ke atas gini, oke. Nah itu udah pasti itu bisa. Udah diperhitungkan nih, tuh. Sukabumi aja udah dibukain sama Pak Dedi kemarin ya. Jadi aman udah. ya untuk Pak Mantap nanti yang pengen, apalagi nanti di daerah Jawa, insya Betul, Allah nanti bisa Pulau Jawa cover semuanya. Insya Allah. Oke. Saya nyambung lagi satu. Tadi belum selesai. Warung ini memang kita konsep, kita tidak bersinggungan dengan gajah-gajah. Si merah dan si biru. Oke. Oh gitu ya, si merah dan si biru. Kita konsepkan itu ada di rumah. Jualan itemnya dengan mereka. Iya. Itu sama mereknya. Sama. Oh iya. Ukurannya yang diperkecil. Jadi apa tuh Pak? Contoh. Iya. Kalau kayak kecap. Iya, nggak apa-apa, sebut aja Pak. Ya, kecap ya. Iya. Kita jualannya warung ini adalah yang 100 mili. Yang kecil-kecil. Iya, karena kita memang untuk kebutuhan tetangga, kebutuhan harian, bukan bulanan. Jangan ditarik kita berkompetisi dengan mereka. Tarik kompetisi dengan mereka, wah babak belur kita. Benar. Iya, kalau itu kan literan Mas, ya kan? Iya sih, benar. Ini sudah. Makanya saya ngobrol pertama yang tadi yang kita cerita itu 2018 Mas. Sama perbankan BUMN Himbara itu 2018. Kita baru bisa create di 2020. Kita studinya itu 2 tahun. Iya sih Pak. Untuk membuat kayak gini nih studinya 2 tahun. Memang perlu studi serius ya Pak ya. Iya dong. Dari A sampai Z semuanya harus tahu. Sebenarnya warung kita bukan warung asal-asal. Karena kita
menetapkan barang dagangan di warung ini berdasarkan juga satu tadi, kita gramasinya harus sesuai dengan kebutuhan harian. Iya. Dan itu laku juga di suatu daerah. Iya. Untung aja kita punya Indogrosir, induk kita. Indogrosir ini punya member per toko masing-masing UMKM yang kita handle, pedagang-pedagang kecil tuh 6.000 sampai 7.000. Luar biasa. Dari 6.000 sampai 7.000 orang ini, pedagang ini dia belinya apa aja sih? Belinya apa aja, sehingga itu dari situ kita sudah punya database. Database-nya ini yang nanti kita pakai di warung Mantap Sejahtera ini. Contoh, minuman yang laku atas kategori teh. Nomor 1 pucuk harum, nomor 2 apa? Itu yang kita pakai. Jadi nggak 10 item yang kita taruh di warung Mantap ini, hanya 1-2 item. Dan itu namanya kalau di bisnis retail tuh Pareto. Barang yang benar-benar laku di daerah itu. Karena kita punya dari Medan sampai Ambon itu karakteristiknya beda-beda. Betul. Iya. Contoh kayak di Banjar. Pak Dedi punya listing sendiri ya masing-masing daerah. Punya, masing-masing cabang ini kita boleh beda-beda. Boleh minta. Buka warung itu baru nanti di POS-nya udah ada ini listingnya yang paling laku. Ada. Oh, pantas butuh waktu 2 tahun tadi pada dibilang. Karena memang setiap daerah tuh karakteristiknya beda-beda gitu customernya ya. Jadi makanya jangan ragu. Kita membuat ini untuk mensejahterakan. Bukan kalau orang Jawa bilang apa ya? Kita njoroke atau jeluntrungke itu apa ya? Iya, menjerumuskan. Bukan. Tapi ini untuk mensejahterakan presisi benar-benar agar ya yang membuka ini sejahtera. Berarti itu termasuk ininya juga ya Pak, apa namanya, waktu 2 tahun tadi Bapak visibility studi Bapak mengamati semuanya itu termasuk sama softwarenya, IT-nya ya berarti kita ya? bikin ini. Yang IT itunya Mas, Betul, POS-nya Mas. Betul. Karena di mana-mana itu kalau buat kayak gitu ya Mas ya, itu nggak gratis karena ada biaya subscribe-nya. Tapi di warung Mantap Sejahtera ini gratis. Gitu. Pak, berarti kalau misalkan Pak, itu kan tadi warung Mantap aja yang 126 itu Pak. Kalau all member TMI Pak 1817. 1817, Masya Allah. Kan Bapak kan itu ada gold, ada member berapa ya Pak? Waktu itu dibikin kayak gala dinner gitu ya Pak ya. Dibikin acara loh, berapa ribu member gitu. Itu member merah kita, 200.000 member. Tuh, ya, tapi kita pernah mencapai 1.000 di September tahun 2023. Kita mencapai 1.000 member. Nah, ini seharusnya tahun ini 2.000. Oh gitu. Seharusnya. Bismillah aja. 1.000 berapa tadi Pak udah Pak? 1817. Oh, 1817. Ya, dan itu UMKM semua, Mas. 800. Ya, bentar lagi tuh Pak mah. Iya, bisa nih. Iya, yalah ngebut lah warung Mantap nih. Iya, warung Mantap. Kita targetnya warung Mantap kan harusnya 5-10 orang tiap bulan bisa naik. Pak. Ya. Pak, tadi kan gimana sih Pak maksudnya kan sampai 1.000 gitu ya, apalagi itu kan all ya Pak ya, kalau 126 ini kan berarti memang ketika nasabah kita ya membuka warung Mantap Sejahtera ini, berarti kan tentunya ada kontrol dong Pak ya dari pihak TMI Indogrosir ini. Jadi apa sih Pak yang dilakukan gitu loh Pak agar ya tadi ini masih eksis ya. Iya, tadi Pak Dedi sampaikan kan ada tuh perlu diatur harganya gitu, ada guidance-nya gitu kali ya. Terus bisa setting harga sendiri dari nasabah si owner warungnya ini. Nah, itu apakah itu ada maintenance bilangnya kita ya? Supervisi dari tim Indogrosir sendiri di masing-masing wilayahnya itu Pak. Ya. Kita tadi bercerita tentang bisnis retail itu harus seperti apa, kita keunggulannya apa. Sebenarnya di awal kita ciptakan TMI ini yang sekarang kita kolaborasi dengan Bank Mantap, namanya Warung Mantap Sejahtera, itu adalah program pendampingan kepada calon wirausaha. Namanya calon wirausaha bisa pensiunan, bisa umum dan sebagainya. Tapi ini calon yang tidak pernah berbisnis retail untuk membuat toko atau warung modern.
Iya. Jadi kita mengajari mereka dari nol. Ini contoh, Mas. Pada saat ada nasabah pengen membuka, kita ajarin mereka tentang visibility bisnis. Saya dapat lokasi, saya punya time limit 14 hari dari lokasi itu diusulkan ke kita sampai toko ini buka. Oke. Kita udah komit. Oh ya, itu yang Ini harus ya, survei di awal dulu ya Pak ya, betul. lokasi ya. Dari lokasi sampai buka, kita betul. survei sampai buka 14 hari karena ini UMKM. Ya. Ini komitmen kita bahwa UMKM harus dibantu. 14 hari kerja. 14 hari kerja. Oke. Karena uangnya segitu-segitu aja, kalau nggak cepet buka uangnya nggak mutar, nggak dapat penghasilan. Makanya kita 14 hari. Nah, kalau lokasinya ready, sampai segitunya ya Pak ya. Iya. Kita kan pengen membantu tuh jangan setengah-setengah. Pokoknya. Itu yang pertama. Jadi kita secara visibility bisnis kita dampingi, kita survei. Surveinya pun detail, Mas. Iya. Kadang kita sampai korek-korek tempat sampah tetangga. Oh, tempat sampah. Ini apa aja sih di sini yang dibeli sama tetangga. Jadi kelihatan. Jadi sama enggak dengan nanti yang akan kita jual. Karena kita menyesuaikan item ini dengan karakteristik lingkungan juga. Misalkan nih Pak, wah ternyata sebut merek aja ya. Kecap Bangun nih yang banyak di sini atau kecap ABC gitu. Itu nanti Bapak udah ketika warung udah ready buka, barang item yang dikirim ya itu gitu ya Pak ya. Iya. Nanti kita akan cek Bango ini seperti apa sih. Di kita ini stoknya berapa. Kita prediksikan nanti. Pada saat di awal prediksi sehari nanti laku berapa. Berarti stok minimal harus ada berapa. Itu udah kita setting. Visibility-nya dari situ dulu pendampingannya. Jadi kita nggak main-main. Kadang kan kalau buka warung traditionally feeling aja. Saya jualannya ini. Iya, betul. Udah taruh. Nah, itu yang kadang aku kepo banget Mas. Iya. Itu yang pertama. 14 hari, Mas. Iya. Yang kedua, kita ajarin mereka menata warung ini dengan benar. Namanya kalau kita tata letak barang itu planogram. Porte, apa tadi Pak? Perto. Dia ada istilah Perto yang paling laku ya. Pareto. Ini ada planogram. Planogram itu tata letak barang. Posisi ya Pak. Posisinya seperti apa kita pembagiannya. Itu ada ilmunya ya Pak? Ada ilmunya. Dan warung ini kadang kita pernah buka di daerah pemukiman itu ngomongnya mereka itu Indomaret palsu. Gitu. Tokonya kecil, kan mirip Indomaret. Kita beli dulu semuanya baru bayar di kasiran. Iya, Indomaret KW. Ada es krimnya kan sama kan? Keluar struknya belanja. Keluar struk, gitu. Disken, semuanya. Keren. Kalau mau pakai keranjang ya bisa kan? Betul. Nah itu planogramnya kita ajarin. Ini tata letak yang bagus seperti apa sehingga di situ akan timbul impulse buying. Ya, jadi ada pembagian food, non food, atas bawah dan sebagainya. Kita ajarin FIFO namanya first in first out. Natanya itu ya harus dari yang datang belakangan ya paling belakang. Nggak bisa di depan. Iya. Nah, terus nanti kalau tokonya pada saat GO grand opening, sebelum GO kita tata bareng-bareng, kita ajarin sampai penggunaan alat. Habis grand opening nanti akan kita latih mereka sampai bisa memakai alat, order, stok opnam dan sebagainya. Namanya itu pendampingan. Tim kita namanya advisor nanti yang ngajarin itu. Itu nanti seminggu sekali akan datang. Jadi kita bukain warung ini bukan habis dibuka dadah-dadah. Beresin sendiri ya enggak. Kita pantau. Saya pun setiap hari pasti masih ngelihat juga ini omset toko ini berapa sih omset. Ngiler pasti ya ngeliat omset. Aku pengen punya warung nih kata Pak Dedi ya. Cuman kan ya begitu ya Pak ya. Ya Pak Dedi kan di sini juga bekerja dan dia ngambil berkahnya ya Pak ya, membantu banyak orang ya Pak ya. Allah itu yang penting. Kalau kerja asal kerja aja kan ya capek doang kayaknya. Nah ini makanya Pak Dedi bisa dari 2001 ya Pak ya.
Bener. 2001. 2001 sampai sekarang ini ya masih betah aja Berarti di Indogrosir ya. Ada kepuasan hati ya Pak pada saat ngeliat makanya itu ya betul. Pak ya. Makanya kerja dan dapat berkahnya ya begini nih Pak Dedi nih ya. Ya kita nikmatin, kita bersyukur, kita bisa membantu orang itu bisa lebih baik. Iya, iya Pak. Saya juga seneng Pak kalau ngelihat pensiunan gitu ya, yang pada usaha-usaha gitu. Terus bilang ke Datang kita, ke sana ya, Mi ya. Mbak, Mas, ini, ya ampun. Laris banget nih. Dan dari awal warung itu buka sampai sekarang, itu selalu nih yang warung Indogrosir ini selalu bilang, iya saya masih ada pendampingan, saya masih tiap bulan Mas ini datang, itu selalu. Kalau nggak dimarahin Pak Dedi dan tentunya Mbak itu SOP. pensiunan ini juga makin happy gitu loh Pak. Apalagi yang di Semarang tuh ya, wah udah nggak ada rasa pensiunnya aja mereka nih, senyum aja. Gimana Bu? Alhamdulillah Mas. Oh alhamdulillahnya enteng banget kayaknya nih Bu ya, nggak berat nih. Ya alhamdulillah saya bahagia dengan warung mantap katanya. Kenapa Bu? Ya Mas bisa lihat sendiri lah, tadi Mas duduk di sini udah berapa menit katanya, 10 menit udah berapa orang, waduh saya nggak ngitung Bu, ya banyak sih saya lihat tadi keluar masuk. Itu baru yang datang, belum yang WA. Itu ya begitulah kalau misalkan ya buka warung mantap ini ya, benar kata Pak Dedi, ini warung tetangga ya, dan dikelola owner dan keluarganya saling mendukung gitu. Berarti tadi ya Pak, selain itu ada pendampingan yang disebut tadi advisor itu ya. Itu seminggu sekali ya Pak ya? Seminggu sekali. Wajib ya Pak? Kita mempunyai sistem SOP namanya rencana kunjungan harian. Nanti kita monitoring kunjungan hariannya itu seperti apa. Dan itu sudah by aplikasi. Kelihatan nanti. Toko ini pernah dikunjungi sama enggak, itu kita bisa lihat. Emang Bang doang yang punya dashboard merah, hijau, kuning, Indogrosir juga ada. Berarti ini bentuk komitmennya dari Indogrosir ya Pak ya. Jadi nggak hanya membukakan warung habis itu dadah gitu enggak, tapi memang nih ada pendampingannya. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Betul. Waduh. Dalam ya dong. Nah Pak, tapi Pak ngomong-ngomong tadi Bapak sampaikan ya, ini kan cuman mendampingi gitu loh Pak, advisor itu ya, sampai ada monitoringnya itu di Pak Dedi bisa ngeliat tuh tiap hari tuh ya kan, luar biasa. Padahal bukan penjualan loh Mi, bukan, keren loh ini. Berarti komitmennya bener-bener serius gitu maksud saya. Sampai touchy ke orangnya, ke pegawainya. Betul, ya kan? Biasanya kan kalau monitor penjualan oke lah, dimonitor terus tiap hari. Hari ini jual berapa? Nah kalau ini hari ini kunjungan berapa? Nah, ini ya beda. Inilah bukti Kenapa itu, Pak? komitmen kita. Jadi tujuan kita membuat warung ini kan di awal tagline toko mandiri Indogrosir yang kita kerjasama dengan warung mantap sejahtera. Bang Mantap itu namanya warung mantap sejahtera ini kan program pendampingan. Ya, program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada calon wirausaha. Itu sudah komitmen kita dalam bentuk toko atau warung modern. Jadi disitulah kita awalnya ini, ya kita membuat ini kita dampingin. Dampinginnya gimana? Agar mereka sejahtera, UMKM ini, pensiunan yang buka ini. Nah ini adalah tugas kita. Dan kita pengen apa ya, semuanya sejahtera lah. Benar. Jadi nggak cuman TMI itu ini nggak cuman itu Mas, nggak cuman istilah, nggak cuma penjelasan, tapi real gitu. Keren banget ya. Keren banget. Ya kita punya Indomaret, ada Indogrosir, ada Omi, ada TMI. Jangan-jangan komitmennya memang komitmen grup itu Pak? Enggak ya? Kalau TMI ini memang dari perusahaan, dari owner dan sebagainya, ya untuk ini. Gitu. Program kita makanya tidak ada franchise fee, ada royalty gitu. Ya memang kita pengen. Memang namanya program itu TMI ya Pak ya. Toko Mandiri Indogrosir. Dan ini dikelola sendiri oleh owner, oleh pemilik, oleh pensiunan atau yang membuka warung ini. Kemandirian bisnis nih. Kita ini. Satu lagi yang menarik dari warung ini adalah selain menjual produk-produk yang disuplai dari Indogrosir,
juga bisa menjual produk-produk yang tidak disuplai oleh induk grosir. Kita nggak bisa suplai kerupuk. Warung tuh harus ada kerupuk tuh. Bener, Iya. apalagi yang di kaleng biru, Mas. Iya. Enak banget Mas makan Iya. mie, Mas. Nah, itu bisa dimasukin ke POS nanti. Iya. Kita bikin dengan Nah, iya, barcode iya. kayak gitu. Iya, iya. Nanti kalau Oh. jual aja di-scan. Oke, berarti Iya. maksud Pak Dedi gini ya, ketika POS itu dikirim, misal pas GO, POS udah siap semua, item udah terinput semua, Iya. misalkan Mau nambah ada tambahan tuh, barang dagangan. kerupuk, terus apalagi lah gorengan, Pamungkas, apalah, gorengan, Iya itu. kayak gitu. Itu Terus bisa, Pak? camilan bisa. nyekennya gimana kalau gorengan? Kita bikinkan barcode nanti diajarin. Satu dibikinkan barcode. Lah, gorengan di barcode-in. Iya, Bisa. nanti bisa. Jadi kita ada nanti buku barcode gitu ya. Heeh. Gorengan ini nanti di bawahnya ada tulisan gorengan, tinggal scan. Kalau jualan gorengan itu tinggal scan itu. Oh, 1, 2. Oh, Bisa. gitu. Ini masuk ke POS. Jadi duitnya ini yang masuk dengan fisik itu ya Sesuai. Iya, sinkron. Iya, kadang kan kalau misalkan maaf ya, warung zaman dulu nih, Betul. warung zaman dulu ya, itu kan nyatet sini segini. Saya dulu juga pernah Pak kayak gitu Pak. Maksudnya orang tua saya kalau nyuruh saya nih Nang beli ini, udah ada catatannya tuh. Sampai sana dicatat lagi disalin sama yang punya warung, gitu kan, bener kan? Mau Nah, beli, ntar dulu belum. pokoknya kalau sekarang dibawain catatan, tinggal diambil scan, tah. Udah habis itu lihat struknya, samain gitu kan. Iya, Nah, kalau sekarang lebih simpel memang. Keren juga ya kalau ngomong-ngomong ini ya. Saya ini kan gini Mas, kadang ada pertanyaan yang menarik. Saya takut membuka warung nih. Nanti banyak diutangin sama tetangga. Ya, Nah, betul. Ini dia masalah utama nih. Ini masalah lagi sih. Masalah Bener, ini. bener. Karena itu warung tetangga. Kita Kita itu dengan sekarang kita sudah modern kayak gini, tinggal ngomong aja. Kita pakai alat ini nggak bisa ngutang di POS, nggak ada menunya. Betul, karena barang yang keluar harus sesuai ya Pak ya. Harus disetruk. Gitu. Ya udah struknya nanti pas aku udah punya uang. Nah, Nggak bisa bisa. Ini harus real time. Nah, itu paling gampang alasannya. Iya, benar. Bener-bener dibikin alasan. Cuman kasihan juga ya kalau misalkan udah, maksudnya warung mantap gitu ownernya, terus tetangga-tetangganya pada ngutang gitu ya, kayaknya kasihan juga gitu loh. Maksudnya ya namanya usaha ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan sekitarnya nggak mendukung gitu kan sama aja gitu. Ya. Ya apapun itulah, usaha apapun itu, kalau misalkan circle-nya atau lingkungannya nggak mendukung ya usahanya bakalan nggak, ya gitu-gitu aja gitu. Apalagi sampai diutangin kan, uang yang harusnya muter lagi, bisa dapat Mandek. untung lagi, bisa buat modal lagi, akhirnya mandek gitu. Nah, Jadi itu yang nggak boleh itu, sebenarnya. Pak, yang dari- diutangin itu yang dari bikin masalah. 1817 member itu Pak, ada nggak yang itu? Ini total ya Pak ya? Ada Kita nggak punya sekiranya? 1817 yang gagal dan rugi itu 14. 14. Toko. Wow, berarti 0 komanya ya. 0,7. Tapi kalau boleh bilang ya Mas Gang dan boleh jujur, Luar biasa. dari 126 warung mantap sejahtera memang udah ada. Iya. Iya memang ada ya. yang Karena kan gulung memang nggak tikar. semuanya Memang bisa karena- ini Nah, gitu tadi kan. salah satunya dengan Pensiunan itu hutang masalahnya begini Mas. Mereka banyak tutup karena kangen cucu. Oh iya. Ya. Jadi bisa MC sebulan, ngomong 2 gitu. bulan tutupnya, akhirnya Nah. tutup benar. Makanya nanti pada Ya, saat ini saya- problem ya Pak ya. Problem. Ya, satu Makanya masalah nih. kita bukan masalah apa ya. Kita selain potensi yang kita survei, Iya. karena kita kalau ada lokasi itu yang kita survei kepadatan penduduk, Iya, di betul. situ seperti berapa kakak, Heeh. terus di situ kekuatannya ada di sisi apa, Iya. middle low, middle up dan sebagainya. Kita Heeh. ini trafficnya seperti apa, gitu. Itu nanti akan ketemu omset. Tapi ada satu hal lagi yang nanti kita akan survei secara keluarga dan di situ kita akan lihat RT RW-nya juga seperti apa. Jadi kita paralel juga. Kalau keluarganya ada yang nggak firm di situ, satu keluarga, saya nggak mau buka warung, jangan dipaksa. Oh. Karena itu pasti akan gagal. Ujungnya buka tutup bener. Oke. Jadi harus Pak. konsisten juga Mas, Harus dalam konsisten, pembukaan warung. betul. Jadi itu ya, selain satu tadi misal pada diutangin gitu ya Pak. Yang kedua adalah
tangga itu ya, apalagi pensiunan ya Pak ya. Betul. Jadi memang berat ke cucu. Tapi ya begitulah ya Pak, kadang semangatnya ya. Ya memang kita juga memaklumi. Tapi nggak semua Iya, aja nggak ya. semuanya, Tapi betul, pada betul. saat itu kita pasti akan survei, Iya. kita juga akan interaksi di situ, tim saya nanti juga akan menanyakan ini kepada calon-calon owner agar bisnisnya ini sustain. Nah, ini lebih bagus seperti itu. Dan gini ya Pak Mantap, ini sebagai informasi juga, jadi Warung Mantap Sejahtera ini ya, dimana ini adalah kolaborasi antara Bank Mandiri Taspen dan Indogrosir, TMI Indogrosir ya. Jadi ini kalau misalkan Pak Mantap berminat gitu ya Mi ya, jadi silakan nanti bisa menghubungi kantor cabang terdekat ya di tempat Pak Mantap berada ya. Langsung Jadi, aja tanya aja nanti. petugas bank kami. Syukur-syukur pas banget tuh di cover, pas bisa ke cover areanya oleh Indogrosir. Nah nanti apa namanya, terus kemudian nanti kan ada tentunya ada tahapan survei dan lain-lain. Nah ini yang bisa menentukan itu approve atau enggak, lokasinya layak atau enggak. Nah ini semua hak vetonya oleh ada di Indogrosir. TMI Indogrosir ya Pak Dedi ya. Karena itu tadi Pak Dedi sudah menjelaskan ya. Jadi dari lokasinya bagaimana, sekitar kakaknya, total kakak ada berapa, sampai itu tadi ngorek-ngorek teman-teman tuh. Jadi balik lagi, kalau misalkan biasa semua apa yang dibeli sama tetangganya gitu. Mas Galang, kalau semua minat nasabah di approve sama Indogrosir, oke, baik untuk kita nih angkanya, tapi balik lagi untuk nasabah itu nanti buruk Pak Bu Mantap. Betul. Kita nggak boleh sebenar-benar dan kita tidak boleh. Kita semuanya harus berhitung. Balik lagi karena itu komitmen dari TMI Indogrosir Pak Bu Mantap. Nggak sembarangan untuk meng-approve itu. Karena kan memang adalah mungkin ya beberapa yang wah ini kok nggak di-approve gitu. Udah minat banget nih, udah bagus posisinya pinggir jalan, tapi misalkan dari Indogrosir bilang ya, oh ini nanti kemungkinan customernya di situ cuma lewat-lewat doang, nggak ada potensi dan lain-lain. Terus nanti bisa aja tuh ada juga yang jawab gini, udahlah rezeki udah ada yang ngatur. Ya cuman ya memang benar ya Pak ya. Cuman kan memang harus diperhitungkan dulu gitu kan. Kita kan sebagai manusia kan ya apa-apa harus diperhitungkan, nanti urusan rezeki ya memang yang di atas, cuman kan harus diperhitungkan dan masuk akal dulu gitu ya Pak ya. Karena kita punya komitmen kembali modal itu 1 tahun. Nah tuh, itu balik lagi tuh Pak Muhammad, tetap semua itu komitmen dari TMI Indogrosir, karena nggak mau semena-mena atau ngasal ya udah buka asal memenuhi target gitu, nggak suka dari kuncinya sebuah hubungan itu komitmen. Itu mandi curhat mulu nih podcast isinya. Itu. Ya ngomong lagi galau Pak ya, nggak mau sebut sekalian nih. Tenang, ada tim saya kok. Yang saya bawa juga ke sini. Cocok langsung. Kita panggilkan. Gak apa-apa Pak Dedi. Bener, kenalin aja. Mumpung lagi single nih ya. Nah oke, balik lagi Pak Dedi ke mic ya, bukan laptop. Iya, karena depan kita mic ya, bukan laptop. Nah Pak, ngomong tadi kan Bapak udah jelasin teknis dan lain-lain. Ngomong paketnya berapa sih nih TMI Indogrosir ini? Kenapa bisa gitu menyasar pensiunan gitu? Ya ini nih. Jadi kita punya 2 paket, ada silver dan gold. Nah, silver itu dengan kita 5 rak. 5 rak. Ya. Barang dagangannya 600 item. Produk. Ya, 600 produk itu benar-benar barang yang laku. Iya. Ya kan, kita nggak main-main juga menentukan itu. Terus yang lainnya ada estalase, ada showcase, nilainya 40 juta. Itu 40 juta silver. Oke. Jadi 40 juta itu sudah peralatan, barang dagangan, es krim dan sebagainya, sudah tinggal buka aja. Tuh. Nah, lokasinya di mana? Di garasi yang tidak terpakai. Oh gitu. Atau di tempat teras rumah dan sebagainya. Atau ruang ukurannya rumah berapa? Bisa. 10 meter persegi. 2 kali 5, 3 kali 4 dan sebagainya bisa kita bukain. Dan itu ya Pak, lebih bagusnya lagi yang kelihatan dari jalan, jadi yang paling pinggir dari jalan ya Pak ya. Sebenarnya nanti lokasinya paling bagus itu deket Pasu.
Fasum atau fasilitas umum. Lapangan, dekat masjid, sekolah kayak gitu lebih baik. Makanya apalagi kalau masuk komplek ya Pak ya. Iya, Cocok ya Pak. Cocok di komplek. Kita di Jabodetabek ini atau di kota-kota ya, kota kabupaten atau kota madya gitu, kita mempunyai komitmen 1 RW 1 TMI. Jadi kalau di 1 RW itu sudah ada warung mantap atau TMI ini, kita nggak bisa buka yang lain. Kita nggak bisa buka satu lagi kecuali lain RW. Lain RW oke ya? Oke, lain RW. Jadi ini dengan estimasi 200 KK 1 RW. Kita baru bisa buka TMI. Nah, ini komitmen kita. Itu yang pertama, 40 juta sudah jadi satu warung modern itu luar biasa. Terus yang tipe gold 8 rak. 8 rak. Itemnya 800. Oh, berarti beda di item dan rak ya Pak. Tadi yang silver 5, 5 rak, ini gold, 8 kalau gold rak. 8. Ya, banyak itemnya lebih banyak. Ya. Ini sudah dapat semua peralatan dan es krim, peralatannya ada showcase, barang dagangan, estalase, ini 55 juta. Sudah menjadi satu warung modern. Nah, itu warung modern, jadi kita tinggal buka aja lah. Kita warungnya pun tidak perlu mewah, tidak perlu pakai AC. Garasi, kotak, penerangannya ada 3 atau 4 gitu ya. Kita pakai rolling door atau kita pakai harmonika namanya. Nah, itu yang pintu. Iya, pintu geser. Jadi nggak perlu pakai pintu kaca gitu-gitu. Kaca dan sebagainya. Ya, warung itu sederhana aja. Warung namanya warung udah. Kalau kita kesannya eksklusif malah orang takut nanti. Wah, harganya mahal nih. Ini kayak minimarket, kayak ini dan sebagainya. Tapi kalau warung ya udah kayak gitu aja. Ini yang membuat konsep kita dengan nilai 40 dan 55 itu nggak perlu renov mewah-mewah, tapi sudah menjadi satu warung. Bisa menghasilkan. Dan bedanya lagi Mas Galang, kalau nasabah gabung ke Warung Mantap Sejahtera nih, dengan tadi paket 40 juta sama 55 juta, gabung sama WMS kami, kita tuh punya program. Bank Mantap itu selalu komitmen tiap tahunnya itu punya program namanya program cashback gitu. Untuk tahun ini 2024 kita cashbacknya 4 juta untuk seluruh program seluruh apa tadi paket. Iya, nanti tahun depan cashback 50% kali. Pak Bos, tolong Pak Bos. Lebih kepada ke CSR ya sih. Enggak apa-apa ya Pak ya. Ini ngomong aja, siapa tahu manajemen dengar kan Pak ya. Iya, nonton ini kan. Nah, tapi dengan program Warung Mantap Sejahtera ini kan kita dulu memang pertama ya. Iya. Saya Indo Grocery bekerja sama dengan perbankan. Berarti pertama pionir ya Pak ya. Pionir. Ini jadi untuk bank-bank lainnya terima kasih sudah mencontoh kami. Pertama saya ingat itu. Ya kan? Kita launching pun di Bintaro sana dulu. Iya. Ya, sampai sekarang tokonya masih ada itu. Ini Indomaret tuh namanya. Toko kedua kita di Bogor. Bekasi, Pak. Bogor Cibinong. Pak siapa lupa saya itu yang pensiunan TNI. Ya. Pak Darmawan. Rodamat. Iya benar. Namanya Rodamat. Itu toko kedua. Setelah itu berkembang dan sebagainya. Tapi suatu yang menarik ini adalah kalau kita lihat sampai sekarang warung-warungnya ini, apalagi yang Semarang tadi ya, kayak Pak Suhar tadi dan sebagainya, saya mau masih hafal. Terus apa lebar dia? Yang di Solo Pak Mateo dan sebagainya. Apal karena mesti nanti peringkat ya 10 besar lah paling enggak itu. Aktif terus sama ya itu omsetnya pasti salesnya Jadi beliau ini kan sebenarnya di awal memang sudah punya komitmen, saya setelah pensiun biar sehat itu saya harus seperti apa. Iya. Bergerak untuk sosialisasi. Membuka warung ini menyenangkan sebenarnya. Benar. Apalagi yang di Bekasi itu yang mereka punya konsep berbagi juga itu wah luar biasa. Sekarang omsetnya bisa 3 juta sehari. Masya Allah, omset 3 juta. Karena tiap Jumat ada Jumat berkah. Masya Allah. Dan dia biaya promonya setiap Jumat tuh sampai 200.000.
2,5% dari keuntungannya dia itu Iya. ya Buat di Jumat masukin Berkah ke itu ini yang tadi 50% buat promo. harga. Dengan Iya. POS-nya itu setiap Jumat untuk item ini dikurangi sama beliau tuh 50%. Oh, ini keuntungan saya segini, memang harus saya sedekahin. Buat Jumat Berkah. Ya Allah. Luar biasa memang. Luar biasa. Ya kapan lagi sih kita kalau ya kalau kita mempunyai sesuatu yang lebih kan harus berbagi. Bener, emang itu sama udah ada mereka. bagiannya ya Pak. Itu udah Betul. Dengan wajib seperti bagiannya. itu pasti Betul. Gusti Allah kan nggak sari. Iya. Itu. Masya You Allah. banyak berbagi, banyak menerima. Iya, betul Dan betul betul. Pak Deddy harus tahu cerita saya. Jadi ada owner kita di Medan sana. Mungkin beberapa waktu lalu beliau jadi narasumber kita yang pelatihan online bulanan itu rutin. Dia tuh bercerita sama kepala cabang pembantu sana dan KCP-nya menginfokan ke aku, Mbak, ibu ini dulunya sakit kakinya, tapi dengan buka warung dengan semangat gigihnya, ya kan dia dengan walaupun tertati-tati karena dia happy Mas jadi ngelayanin gitu kan ya, itu nggak perlu ke apa namanya ke dokter enggak, dia perlahan-lahan sembuh karena aktif. Jadi nggak cuman apa namanya perasaannya yang happy, psikisnya yang happy, tapi ke fisiknya pun ikutan happy beliau. Warung Keranjung kah? Keren banget. Betul. Iya. Apal loh. Tuh, ya. Jadi nih Pak Mantap Nah, ya. ini tanpa ada Nih, settingan, nggak ada contoh bisik-bisikan sebelumnya. contoh Nggak ada. mitra TM Indo Grosir Warung Mantap Sejahtera ini Mm-mm. diperhatiin nih Bener. sama pihak TM Indo Grosir. Sampai apa loh Pak Deddy itu? Tahu kan Ya. bener. Nggak Sampai hafal. nggak reka-reka kita. Sampai hafal loh ini ya. Saya aja jujur tadi siapa ya? Siapa ya? Dari Medan siapa Saya ya? taunya tuh ya yang di ini maksudnya yang selalu ingat karena saya pernah ngunjungin ya itu Semarang ya. Sri Rejeki Sri Kandimat. Sri Kandimat, Bu Sri. Itu Bu Sri. Mm-mm. Terus kemudian Pak Hiran tuh ya almarhum ya itu yang saya Elomar. kunjungin. Elomar. Betul tuh kan apal. Saya mah apal orangnya. Ya itulah ya Pak Mantap ya ngobrolan kita tentang Warung Mantap Sejahtera ini. Benar. Mas tapi Mas gara-gara yang tadi aku nih umurnya masih 28. Iya. Mbak Helmi Oh, warung 28 yang ya? iya Oke. 28. Mbak Helmi nih warung Muda yang ini. juga ya. Kita kelihatan tua. Iya, nih, Pak. Mbak. Bener, Pak. Mau cerita Bener. gini. Enggak. Mau cerita gini. Jadi kan kayak Mbak Helmi nih warung yang gini. Aduh harus lihat dashboard namanya siapa ya? Siapa apa nama warungnya? Tapi kalau Pak Deddy, Pak Ya. Hiran ini ya nama warung. Dan itu dari apa? ribuan Bapak tuh apa? Ya Nah itu ini sepak terjang 23 Bener. tahun. Pak jangan pensiun dulu ya. Iya loh, saya bingung. Beneran jangan pensiun dulu ya. Banget Pak Deddy loh. Ya inilah Pak Mantap ya karena kerjanya pakai hati, Pakai hati, gitu. betul. Tentunya itu tadi kerja pakai hati, Saya ambil boleh cerita, berkahnya. guys? Boleh. Boleh. Silakan. Saya 3 bulan lalu saya diundang ke Hong Kong. Kesana dong. Aku tahu ini. Kesana Pak Deddy. Pak Deddy ke Hong Kong. Wah, kok nggak Ya. ikut? Aku Ini mesti bukannya ikut ya, saya aku ya. pamer. Cuman Nggak apa-apa pamer ini Mak. saya di situ membantu para PMI, Iya. PMI itu apa Pak? Palang merah. pekerja Salah. migran Indonesia. Oh, Palang bukan. merah dari. Oh iya paham saya Di Pak. sana Oke. itu ada 250.000 PMI. Ini di Taiwan. Hong Kong Kong. ya Hong Kong. Jadi kita selain menyasar pensiunan seperti ini juga menyasar juga pada mereka agar gak balik lagi sebetulnya. Iya benar Pak. Karena Jadi PMI kalau di sini namanya wah pahlawan devisa, tapi di sana itu, aduh kadang kasihan juga. iyalah Pak. Ya namanya di negara orang kan Pak. Belum tentu itu mereka juga tidur nyenyak. Benar. Ada ceritanya tidur di petak. Karena di sana hanya kondominium, Iya. 2 kamar Mm-mm. dipakai oleh suami istri, anaknya, Mm-mm. pembantunya tidurnya kadang di petak. Aduh. Ya Nah, dengan kita ke sana itu agar dia nggak balik lagi, nanti kalau balik itu bisa membuka warung seperti ini. Nah, untuk Maksudnya keluarganya. biar supaya ada pandangan ya Pak ya. Pandangan. Jadi pandangan ke depan, wah Iya. biar nggak balik lagi ya uangnya itu bisa buat usaha. Iya, di Betul. saving. Dan uangnya ini nggak dibuat main-main sama suaminya. Loh, iya Emang bener. pada ninggal suami Pak? Ya ninggalin. Nah, suaminya kan di Kan di sini, Indonesia. dia kan di sana LDM. PMI-nya. Oh, Sini mainan burung aja suami. Gue
kok Istrinya tinggal di Batam. Aduh. Nah, kadang hal-hal seperti itu nggak kita pikirkan. Iya sih Pak, benar. Ya, dengan kita membantu seperti itu, semoga mereka nggak balik lagi. Atau sebelum balik itu dia sudah ada usaha di sini yang dikelola oleh suaminya dengan supervisi dari kita, advisor dari kita. Ini kita juga ada tugas mulia di situ juga yang akan kita kerjakan buat para PMI. Ya dengan di Hong Kong itu 240, Taiwan hampir 400. 400 ya Pak ya. Malaysia. Banyak ya. Iya. Apalagi di Malaysia gitu. Ya memang pahlawan devisa. Cuman kalau kita ngelihat globalan semuanya, tapi kalau ngelihat person per person gitu ya, orang per orang, ya itu yang harus kita bantu juga. Benar. Itu yang harus kita bantu. Berarti bukan cuma pensiun nih, Pak Deddy membantunya sekarang udah ke Pak ini. Nanti mungkin kita bikin program itu kali ini ya. Bang? Iya. Pak imigran. Iya. Kita survei dulu ke sana. Cuman ini programnya ini tuh bagus juga. Seumpamanya gini. Bisa nyambung sebenarnya. Ya, pensiunan ini yang terutama yang tidak bisa mengakses kerjaan formal ya. Iya. Ini juga penting, kadang yang perlu kita pikirkan tuh difabel. Betul. Ini juga bisa. Asal mereka masih bisa pakai Android karena POS kita basisnya Android itu masih bisa buka warung ini. Betul. Nah, ini juga ayo monggo para difabel kalau mau membuka, terutama yang pensiunan, kita akan bantu benar-benar deh. Ya karena mereka benar-benar orang mereka harus dibantu. Tidak ada eksklusif di sini, pokoknya semuanya sama, semuanya berhak ya Pak. Berhak, betul. Kalau nanti Bank Mantap bisa membantu seperti itu, ya baru para pensiunan yang difabel itu lebih luar biasa. Dan Pak, ini input juga buat kami ya Pak ya. Kita juga kepikiran tadi bilang PMI itu ya Pak. Jadi kan mereka kan pasti pulang bawa uang ataupun kirim setiap bulannya pun dengan nominal ya pasti lumayan lah Pak ya. Kalau misalkan ya itu kita kan ada program Pak, kan nabung gratis warung. Hadiah warung. Nah, kan dengan nabung sekian toh juga uangnya utuh udah dapat usaha gitu. Itu bisa juga sih. Kayaknya ini ide juga ya Mi. Ide. Boleh mau ngerjain. Oh ya, satu lagi cerita. Jadi untuk Pak Bu Mantap nih yang sekarang udah gabung jadi owner Warung Mantap Sejahtera. Nah, ketika Bapak Ibu nih salesnya misalkan bagus gitu ya, cukup, itu nanti bisa diundang ya Pak, dan diundang ke acara apa sih Pak biasanya Pak? Gathering Indogrossi. Itu pilihan ya Pak? Pilihan. Pilihan. Tahun lalu 2023 itu yang Bogor tuh Pak siapa gitu, dapat motor. Dapat undian motor Mas. Gitu. Asik juga ya. Nasabah kita. Mobil ada juga Pak. Kemarin yang mobil bukan dari WMS nih. Bukan. Tapi member TMI. Member. Pasti. Dianya gede-gede juga ya Pak ya. Seru juga. Ini sebagai ungkapan apresiasi kita. Oke. Ya kita maksudnya benar Pak. Apresiasi buat para member-member Indogrossi dan sebagainya. Agar kita ada bonding di situ, kita ada trust, kepercayaan. Jadi kita nggak menang sendirilah. Betul. Kita. Jadi Pak Bu Mantap yang udah punya warung nih, nah ini punya kesempatan nanti untuk ikut gathering Indogrossi di tahun 2025. Gitu. Insya Allah semoga awal tahun Pak. Akhir ya. Kemarin baru banget. Kemarin di Taman Mini. Tapi di tiap cabang juga ada. Gitu. Di Medan ada sendiri 4 hari malah. Berarti cabang jadi pusatnya Jakarta pusatnya Jabodetabek, Jakarta di Taman Mini. Terus kemarin nanti dihadiri Pak Menteri juga kemarin gatheringnya. Pak Menteri yang baru. Menteri Perdagangan. Ya. Ini? Enggak. Pak Budi Santoso, ini Pak Zulhas. Tapi program kita ini memang diapresiasi oleh Kementerian Perdagangan. Pasti Pak. Dengan Pak Zulhas, Menteri Perdagangan yang lama, kita 3 warung itu diresmiin sama beliau. Dan kemarin saya juga audiens. TMI itu Pak? TMI. Di Lampung, di Jakarta, sama di Jogja. Diresmiin sama beliau. Dan mereka appreciate ya. Beliau appreciate bahwa ini merupakan program pendampingan yang benar-benar kepada UMKM. Karena kita sebagai saluran distribusi Indogrossi, agar distribusinya bisa lancar, produknya ini bisa continue dan sebagainya, ada POS-nya, modern, beliau
Sebagai pilar yang lain, ini ada perbankan. Kita juga kerjasama dengan perbankan untuk permodalan. Betul. Karena akses perbankan ini kadang juga susah juga masyarakat umum. Oh betul. Betul. Ya, dengan adanya Bank Mantap kayak gini, pensiunan bisa dengan Bank Mantap bisa masuk. Iya. Itu Kita dia. yang Cocok Pak Mantap. Jadi untuk Pak Mantap nggak usah khawatir. Iya. Karena kita termasuk keluarga BUMN, insya Allah terpercaya, kita bank yang tough ya Mas ya. Sampai saat ini walaupun kita 10 tahun Pak umur bank kita Pak. Bentar lagi Pak, 10 lagi tahun, bulan Pak. Januari baru 10 tahun, Indogrosir yang sudah 31 tahun. 31 tahun tuh 3 kali lipat dari kita. Soalnya semuanya amanah dan semuanya Insya Allah bonafit amanah. semuanya ya. Insya Allah. Semua. Nggak cuma buat kita tapi buat Bapak Ibu juga. Iya. Gitu. Nah mungkin ini ya tadi kita udah cerita banyak ya Pak cerita Dedi banyak, ya lumayan, dari alhamdulillah. teknis visibility ya Pak Iya, ya untuk semuanya. pembukaan TMI, terus kemudian cara punya TMI bagaimana ya kalau di Bank Mantap kan nabung ataupun nanti kredit, pembiayaan dari Bank Mandiri Taspen gitu ya, dan banyak juga program-programnya. Sampai trik-triknya yang menjadi concern dari Indogrosir Iya. itu untuk warung itu apa aja sih? Gitu. Nah, udah ini dijelasin. apa namanya Pak Mantap kalau misalkan minat ataupun pengen tahu lebih dalam bisa aja, atau misalkan telepon dulu boleh ya di Boleh. 14024 di call Oke. centernya Bank Mandiri Ya. Taspen. Nah ini terakhir Pak Dedi, mungkin ada pesan untuk para calon pensiunan atau pensiunan yang sekiranya pengen usaha tapi bingung gitu. Ya. Betul. Jadi begini. Ya. Para pensiunan rata-rata setelah 2 tahun nggak ngapa-ngapain itu akan drop Iya. Kesehatan ya Pak. kesehatan. Mm-mm. Saya termasuk penyintas jantung. Tiap bulan saya ke RSPAD. Oke. Ketemunya orang-orang pensiunan. Oh gitu Pak. Bapak belum Saya pensiun tanya, malah ya Pak. Belum Ya, dari situ kita akhirnya kenapa saya tanya dulu gak ini. Kalau saya bebas kayak gini kan karena keturunan. Iya. Oke. Kalau rata-rata mereka yang nggak punya keturunan dan sebagainya karena ini sindromnya ini tidak ada aktivitas setelah pensiun. Iya. Makanya Kaget. dengan membuat warung kayak gini, selain ini buat aktivitas, bagi dari pikun, ya kan, penyakit agar gak datang, ya membuat warung ini sebagai sosialisasi. Satu itu, yang kedua sebagai tempat untuk berbagi kita kepada sesama. Iya. Kalau kita pengen, ya kalau sudah umur 50-an ke atas kan kita sudah berpikir juga gimana kita memberi. Benar. Memberi gitu. Dan nggak harus umur 50-an ke atas Pak. Iya. Dari umur aku Dari juga gitu. harus. Ini salah satu ditanami. sarana juga warung Mantap Sejahtera itu. Terus yang ketiga, terakhir, jangan kita konsumtif sebagai pensiunan. Kalau kita mau kredit ya seumpamanya kita pembiayaan dan sebagainya, kayak gini nih. Untuk yang produktif dengan membuka warung. Jadi SK itu jangan di ini pensiun buat konsumtif, beli mobil, beli motor. Sekolahnya ini ya buat yang produktif, bikin warung, bikin usaha. Toh balik lagi uangnya kan ya Pak. Betul. Dan carilah investasi atau kayak gini nih, membuat suatu usaha yang hasil usahanya itu bisa buat nyicil. Ini tepat banget di program Warung Mantap Sejahtera ya, kolaborasi dengan TMI Indogrosir. Nah itulah ya Pak Mantap ya, udah jelas banget ya tadi pesannya Pak Dedi ada 3 ya. Yang pertama sarana warung itu sebagai sarana sosialisasi. Yang kedua sarana ini berbagi. Yang ketiga tadi apa tadi ya, lupa saya. Biar itu apa namanya kreditnya yang buat produk tidak konsumtif. Betul. Nah, oke, Pak Mantap ya. Itu udah jelas banget ya Mi ya. Jadi gak usah ragu lagi kalau dengar Warung Mantap Sejahtera, wah udah pengen langsung aja ya. Nah, oke ya Mi ya. Tadi kita simpulin 3 kesimpulan dan jelas semuanya. Simple tapi itu justru ngena banget. Betul. Nah tadi juga udah kita ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Dedi ya. Jadi untuk Pak Mantap yang pengen lebih jelasnya lagi, kalau misal sempet datang ke kantor cabang terdekat, silahkan ke kantor cabang Mandiri terdekat di wilayah Pak Mantap semuanya ya. Ataupun yang pengen tahu lebih detail
pengen cepet-cepet tahu nih gitu ya, silakan langsung aja telepon ke call center Bank Mandiri Taspen di 14024 ya. Betul, ya. Oke, baik Pak Bu Mantap ya. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk Pak Bu Mantap semuanya ya, bisa jadi pandangan ke depan ya, atau untuk Pak Bu Mantap yang mau pensiun atau yang sudah pensiun dan pengen berwirausaha, usaha apa yang tepat ya tentunya. Nah, ini dia. Program kolaborasi antara Bank Mandiri Taspen dan TMI Indogrosir yaitu Warung Mantap Sejahtera. Dan kita akhiri ya, tutup dengan seperti biasa ya. Apa nih? tuh? Bank Mandiri Taspen tiada kata pensiun untuk berkarya. Sampai jumpa, Bang Mantap. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Mas Kala, Pak Helmi, Pak Bu Mantap semua.